Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis.
dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di awal perikop ini Saulus tidak sedang mencari Tuhan. Ia berjalan dengan arah yang jelas, menangkap dan menganiaya para pengikut Yesus Kristus. Ia yakin dengan apa yang ia lakukan. Namun di tengah perjalanan itu, sesuatu terjadi. Ia dijumpai. Bukan karena ia berubah lebih dulu, tetapi karena Tuhan yang lebih dulu menghentikannya. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dari situ, arah hidup Saulus tidak lagi sama. Ia yang sebelumnya melihat dengan jelas, sekarang menjadi tidak dapat melihat. Ia yang sebelumnya memimpin, sekarang harus dituntun. Segala yang ia pegang sebelumnya seakan berhenti di titik itu. Namun justru disitulah awalnya. Ketika tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, disitulah ia mulai diarahkan. Dan dalam keadaan itu, ia tidak langsung bergerak. Ia diam. Ia tinggal dalam kegelapan itu selama beberapa hari. Bukan karena tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena ada sesuatu yang sedang diubah dari dalam dirinya. Apa yang selama ini dia yakini mulai runtuh. Apa yang selama ini dia pegang tidak lagi bisa dipakai dengan cara yang sama. Dan disitulah ia tidak melawan. Ia berhenti. Disitulah perubahan Saulus mulai terjadi. Tuhan juga mengutus Ananias untuk datang kepadanya. Sebuah langkah yang tidak mudah. Ananias tahu siapa Saulus. Ia tahu apa yang pernah dilakukan orang itu. Namun, ia tetap datang dan percaya kepada Tuhan. Dan dari perjumpaan itu, sesuatu yang baru benar-benar dimulai. Saulus dipulihkan, dibaptis, dan mulai berjalan dengan arah yang berbeda. Peristiwa ini menjadi dekat dengan hidup kita. Tidak semua perubahan dimulai dari kesiapan kita. Ada saat ketika kita berjalan dengan cara kita sendiri, merasa benar, merasa tahu arah kita. Namun di tengah itu, Tuhan bisa menghentikan kita. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengubah arah. Dan momen itu tidak selalu terasa nyaman. Ada bagian dari diri kita yang harus berhenti. Ada cara lama yang tidak bisa lagi dipertahankan. Dan seringkali kita ingin segera kembali seperti semula. Namun peristiwa ini menunjukkan hal yang berbeda. Ada saat ketika berhenti itu justru diperlukan. Ada saat ketika kita tidak langsung melangkah, tetapi belajar diam, membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Karena perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar. Ia mulai dari dalam, dari cara kita melihat, dari cara kita memahami. Dan dari situlah arah yang baru mulai terbentuk. Jika kita berada di titik seperti itu, ketika langkah kita seperti dihentikan dan arah yang kita pegang tidak lagi sama, apakah kita mau tetap bertahan dengan cara yang lama atau berani diam dan membiarkan Tuhan mengubah kita? Karena ketika Tuhan mulai mengubah arah hidup kita, yang pertama diubah bukan langkah kita, tetapi hati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Seringkali kami berjalan dengan arah kami sendiri dan merasa sudah paling benar. Namun ajarilah kami untuk tetap terbuka ketika Engkau datang dan menghentikan langkah kami. Beri kami kerendahan hati untuk berhenti dan kesediaan untuk dibentuk, agar kami berani mengikuti arah baru yang Engkau tunjukkan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.